Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Hala Indonesia. Pandemi COVID-19 secara tidak langsung memaksa para pelaku usaha beralih ke bisnis digital. Akan tetapi memulai bisnis digital juga memiliki tantangan tersendiri. Mulai dari risiko kerugian yang besar hingga edukasi yang kurang bagi para pelaku usaha. Pandemi COVID-19 membawa dampak kepada hampir seluruh pelaku usaha. Tak hanya pebisnis besar, pelaku bisnis kecil dan UMKM juga merasakan dampak yang luar biasa. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, terdapat 300.000 pelaku usaha UMKM yang terpuruk akibat pandemi. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan pelaku usaha agar dapat bertahan di masa pandemi adalah beralih ke bisnis digital. Namun memulai bisnis digital bukanlah hal yang mudah, terlebih bagi para pelaku usaha yang belum melek teknologi. Berbagai tantangan dihadapi mulai dari keterbatasan akses internet hingga kurangnya edukasi, membuat sulitnya beberapa pelaku usaha beralih ke bisnis digital. Selain itu, tanpa adanya edukasi dalam melakukan bisnis digital, banyak pelaku usaha yang kerap kali menghadapi kerugian karena maraknya penipuan yang terjadi. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa tantangan bisnis digital di tengah pandemi, saat ini kita telah terhubung dengan Angga Wira selaku Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Selamat pagi, Mas. Pagi Mbak Dika, apa kabar? Salam sehat Baik, ya. Mas Wira apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Dika. Baik. Mas, ini di masa pandemi semua terkena dampak, tidak terkecuali juga para pelaku UMKM. Dari bisnis digital sendiri di masa pandemi ini kondisinya seperti apa? Sebenarnya di masa pandemi, apalagi di era COVID, di tengah keterbatasan mobilitas ya, sebenarnya terjadi percepatan penggunaan teknologi informasi dalam hal ini bisnis digital. Jadi UMKM atau orang-orang yang sebelumnya belum menggunakan teknologi digital sebagai alat dalam konteks perdagangan mereka, tapi dalam konteks pandemi ini mau nggak mau Mbak Dika harus melakukan hal tersebut gitu loh. Jadi saya rasa ini sebenarnya semua persoalan tapi menghasilkan tantangan dan peluang juga bagi para UMKM. Nah, tinggal tantangannya ini bagaimana mereka mampu mengakselerasi teknologi yang ada ini bisa digunakan untuk bagaimana memarketingkan atau memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi bisa dibilang bahwa kondisi pandemi ini memang ada berkah tersendiri begitu ya. Karena memang adanya peningkatan dan juga percepatan di bisnis UMKM yang berbasis digital. Berarti ada peningkatan juga para pelaku UMKM yang akhirnya beralih dengan media daring. Kira-kira sejauh mana? Ya memang faktanya seperti itu karena kan dipaksa nih Mbak ya, change disrupsinya itu makin cepat. Mungkin seperti sekarang nih misalnya saya wawancara sama Mbak Dika di Dai TV ini kan udah pakai digital kan, teknologi informasi. Mungkin kalau setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ini mungkin sangat sulit ya. Kita belum familiar gitu misalnya menggunakan Zoom, menggunakan aplikasi Google Maps dan lain sebagainya. Tapi karena situasi seperti sekarang ini di mana pertemuan-pertemuan dibatasi, ya mau nggak mau kita menggunakan teknologi informasi sebagai way out-nya. Nah begitu juga penggunaan teknologi digital atau teknologi informasi dalam konteks perdagangan gitu loh. Kalau kita lihat juga misalnya seperti aplikasi-aplikasi digital seperti GoFood, GrabFood itu benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk bagaimana bisa paling tidak mempertahankan jumlah produknya bisa dijual gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Mas, kalau dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sendiri ini mungkin kan akhirnya banyak yang beralih dari sistem konvensional ke digital. Ada tantangan tersendiri tidak? Ataukah memang ada beberapa yang masih belum melek media atau justru karena anak muda lebih canggih lagi nih untuk menggunakan media digital? Artinya sih memang perubahan ini kan mau nggak mau terjadi Mbak ya. Artinya ini kan istilahnya dipaksa oleh keadaan gitu. Yang tadinya kayaknya nggak mau belajar atau cuek aja. Tapi dengan situasi terpaksa seperti ini ya mau nggak mau tetap harus mengakselerasi
perubahan yang ada. Nah, tantangannya dari kita sebagai asosiasi atau perhimpunan yang menaungi anak-anak muda, para pengusaha, ya kita harus lebih mengedukasi teman-teman dan tentunya juga artinya kita bukan hanya menjangkau di teman-teman HIPMI saja sebagai anggota atau pengurus, tapi yang lebih luasnya pelaku UMKM, kita ada program-program untuk mengedukasi mereka dan juga kita melakukan kerjasama secara konkret dengan aplikan-aplikan besar Mhm. yang memang sudah lebih dulu eksis lah ya menggunakan teknologi digital ini sebagai salah satu media utama untuk melakukan transaksi penjualan. Seperti itu kita ada kerjasama dengan Shopee, dengan Bukalapak misalnya, dengan tadi GoFood dan lain sebagainya. Ini kita lakukan, lalu ini kita sounding ke anggota untuk menggunakan aplikasi tersebut untuk membantu penjualan-penjualan mereka, seperti itu, Mbak. Baik, ini menarik bagaimana penyuluhan atau program yang biasanya dipersiapkan sebelum mungkin ada proyek begitu ya ini, tapi mungkin pelaku UMKM-nya harus berlari beriringan sambil belajar, sambil praktik gitu. Program seperti apa yang bisa diterapkan dan cukup efektif di masa pandemi ini untuk bisa lebih cepat para pelaku UMKM menanggulangi kondisi mereka yang mungkin gagap media? Ya intinya sih selalu ada teori itu menyampaikan yang mampu bertahan dan survive itu, Mbak, yang mampu menyesuaikan diri Ya. kan, bukan yang paling kuat gitu loh. Jadi Mhm. sebisa mungkin ya kita tadi melakukan edukasi, training-training dan sekaligus juga menyampaikan tren perkembangan dunia juga gitu kan. Kita dari era 2000-an ini kita lihat kita udah masuk ke era disrupsi ya, era perubahan yang begitu cepat, era transisi teknologi yang begitu cepat. Nah ini ya kita harus mengedukasi teman-teman untuk bisa tidak gagap tadi yang seperti Mbak Dika bilang, tetap Mhm. tapi harus engage teknologi ini dengan cepat juga sehingga teknologi yang ada ini bisa digunakan mensupport teman-teman semua gitu. Karena sekarang kan eranya serba serba IoT ya, Internet of Things gitu loh. Jadi bukan hanya dari sisi misalnya penjualan, tapi dari sisi manajerial juga, dari sisi misalnya perhitungan-perhitungan akuntansi, perhitungan-perhitungan manajemen itu juga udah membahas basisnya kan basis Internet of Things gitu kan. Jadi semuanya sudah ada di internet, tinggal bagaimana mereka mampu memanfaatkannya secara maksimal dan mengintegrasikannya, mengkolaborasikannya, dan sekali lagi di era sekarang ini kan tidak bisa berbisnis sendiri gitu loh, harus membangun komunitas dan ekosistem. Nah ini yang teman-teman HIPMI lakukan, sekaligus juga tetap bagaimana memberikan semangat dan kepercayaan diri kepada anak-anak muda ini, karena ya kita yakin pandemi ini kan memang sedang kita lewati gitu loh. Mhm. Mudah-mudahan sih ini dengan kepercayaan diri dan kolaborasi yang baik antara kita ini, mudah-mudahan ini bisa cepat teratasi. Kira-kira begitu, Mbak Dika. Baik, Mas, ini luar biasa apa yang dilakukan HIPMI untuk teman-teman, bagaimana memang dengan seksama membantu begitu ya secara total. Tapi kalau kita lihat ada kelebihan dan kekurangan memang dalam UMKM berbasis digital. Kemudahannya bisa mengakses dan jangkauannya lebih luas, tapi kekurangannya mungkin bisa juga rentan terhadap penipuan. Bagaimana trik atau siasat dan strategi yang dilakukan HIPMI yang diberikan kepada para pelaku UMKM agar bisnis mereka bisa berjalan tanpa kerugian besar ataupun penipuan? Ya makanya ini kan peran edukasi sangat penting dan kita juga tadi saya sampaikan kita melakukan kerjasama Mhm. dengan commerce-commerce yang memang sudah established gitu loh. Jadi Baik. ini sebagai bagian untuk boleh dibilang pencegahan gitu Mbak ya terhadap Mhm. tadi hal-hal yang penipuan dan lain sebagainya gitu. Jadi benar ada verifikasi juga, ada proses-proses bisnis yang memang kita ikuti secara baik dan benar. Tapi saya yakin standar keamanannya dari proses digital ini sudah benar-benar diawasi dan negara juga, dalam ini pemerintah juga sudah memberikan koridor-koridor yang cukup baik. Jadi saya rasa tidak perlu takut dan khawatir kepada teman-teman mungkin yang selama ini belum atau baru mau mencoba. Mhm. Saya rasa belum ada yang kata terlambat, tapi sekali lagi penting sebelum memulai atau sebelum menggunakan teknologi informasi dan digital ini, penting juga untuk memang boleh dibilang ya tahu lebih dalam dulu gitu loh. Ditanya-tanya kepada Mhm. teman-teman yang memang udah menggunakan aplikasi ini, karena kan
seperti ini sistem pembayarannya dan lain sebagainya kan memang udah terkonek juga dengan perbankan gitu kan, dengan aplikasi-aplikasi pembayaran via digital. Jadi sebenarnya sih menurut saya malah lebih safety ya, selama memang kita dalam mengikuti aturan dan koridor yang sudah ditetapkan oleh regulator, seperti itu, Mbak. Baik, jadi memang dipastikan observasinya juga benar-benar mendalam dan mempercayakan pada platform yang sudah terpercaya begitu ya Mas ya? Iya, kira-kira gitu, Mbak Dika. Artinya Baik. kalau koridor penuhi, Mhm. insya Allah sih nggak ada masalah, gitu, Mbak. Siap. Setelah jeda kita akan lanjut lagi karena makin seru perbincangannya, tapi kita harus jeda dulu ya Mas ya? Nah, makasih, Mbak. Siap. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.